Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait at-tashbih. Sekarang kita sampai pada pembahasan yang ketiga dan akan menjelaskan terkait tujuan-tujuan tashbih atau tujuan seseorang itu melakukan tashbih, melakukan penyerupaan terhadap musyabbah dengan musyabbah bihi. Al-mabhasus salisu fi awradit tashbihi. Adapun pembahasan yang ketiga, fi awradit tashbihi ialah di dalam tujuan tashbih, tujuan-tujuan atau motif-motif seseorang melakukan tashbih. Aghradu tashbih, tujuan-tujuan tashbih ini kebanyakan bermuara kepada musyabbah. Sementara yang bermuara kepada musyabbah bihi ini sedikit. Karena itu nanti ya akan kita jumpai yang menjadi pokok bahasan di dalam al-gharad minat tashbih, dari tujuan tashbih ini adalah al-musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan. Karena memang tujuan dari tashbih ini kebanyakan kembali atau bermuara kepada musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Al-gharadu minat tashbihi, adapun tujuan minat tashbihi dari tashbih, imma bayanu imkanil musyabbah, ada kalanya ialah menjelaskan kemungkinan musyabbah. Kemungkinan musyabbah. Artinya ya, tujuan pertama yang akan dijelaskan dari tujuan tashbih ini ya, yaitu imkanul musyabbah. Musyabbah itu sesuatu yang diserupakan itu merupakan sesuatu yang mungkin terwujud, yang mungkin tercapai atau mungkin terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Nah, melakukan tasbih terkadang untuk menjelaskan bahwasanya musyabbah itu sesuatu yang mungkin terwujud, yang mungkin terjadi, yang mungkin tercapai. Dan sebaliknya, bukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Contohnya, fa in tafukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Fa in tafukil, maka apabila mengungguli kamu al-anama terhadap manusia, wa anta, padahal adapun kamu minhum ialah sebagian dari al-anam, fa innal miska, maka sesungguhnya apa minyak kasturi, ba'du damil ghazali, ialah sebagian darah kijang. Fa innahu, maka sesungguhnya syair, lamma da'a, setelah mengklaim siapa syair, annal mamduha, bahwa sesungguhnya siapa orang yang dipuji, mubayyinun, ialah berbeda, li aslihi, terhadap asalnya al-mamduh. Berbeda dengan apa? Bi khosaisoh, dengan keistimewaan. Ja'alathu, yang menjadikan apa khosais, hu terhadap al-mamduh, hakikotan mumfaridatan, terhadap entitas atau esensi
munfaridatan yang tunggal. Ihtajja, ini ihtajja maka berhujjah atau berdalil atau berargumen siapa syair ala imkani dakwahu atas mungkinnya klaimnya syair bitashbihihi dengan menyerupakan al-mamdu bitashbihihi dengan menyerupakan al-mamdu bil miskida dengan minyak kasturi alladzi yang asluhu adapun asalnya al-misik ya minyak kasturi ini damul ghazali ialah darah kijang. Artinya gini, di dalam syair ini syair memuji seseorang yang memiliki keistimewaan ya yang memiliki khasais keistimewaan sehingga seseorang ini seakan-akan merupakan entitas yang tunggal berbeda dengan manusia yang lain seakan-akan demikian. Dia mengklaim, syair mengklaim bahwasanya orang yang dipuji ini berbeda dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak mungkin atau mustahil atau sulit ya, bukan mustahil ya, tapi sulit untuk dicapai oleh manusia yang lain. Sehingga dengan keistimewaan-keistimewaan ini, al-mamduh orang yang dipuji ini seakan-akan menjadi entitas atau esensi yang tunggal. Maka untuk menguatkan klaimnya ini, syair berhujjah bahwasanya seseorang yang memiliki keistimewaan itu ya, yang memiliki keistimewaan khosais berbeda dengan yang lain, dengan manusia yang lain, ini bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Buktinya apa? Bahwasanya itu mungkin dicapai, bahwasanya ada orang yang memiliki keistimewaan dan dengan keistimewaannya ini dia berbeda dengan manusia yang lain. Nah, klaim dari syair ini, ya, ini bukan sesuatu yang mustahil, melainkan mungkin saja terjadi. Maka hujahnya bagaimana? Atau dalilnya seperti apa yang ditawarkan oleh syair, yaitu disamakan atau diserupakan dengan minyak misik, yang mana minyak misik ini sebagiannya berasal dari darah hewan kijang. Minyak kasturi itu sesuatu yang sangat istimewa ya. Berbeda dengan darah darah hewan kijang. Meskipun demikian, minyak kasturi ini sebagiannya berasal dari hewan kijang. Nah, orang yang memiliki keistimewaan sehingga menjadikan dia hakikatan munfaridah, entitas yang tunggal, yang berbeda dengan manusia yang lain, ini saja mungkin. Kenapa? Kenapa mungkin? Yaitu karena ada benda lain, yaitu minyak misik, ya, yang mana minyak misik ini berbeda dengan asalnya, yaitu darah kijang. Meskipun minyak misik ini berbeda dengan darah kijang, tapi asalnya dari darah kijang. Sama. Meskipun orang yang memiliki keistimewaan ini berbeda dengan manusia-manusia yang lain, namun asalnya dia tetap adalah juga sebagai manusia. Cuman keistimewaannya ini yang menjadikan dia berbeda dengan manusia yang lain. Nah, klaimnya ini tidak mustahil, melainkan mungkin-mungkin saja. Mungkin saja dicapai, mungkin saja terjadi. Ya, mungkin saja terjadi. Ini adalah untuk bayanu imkanil musyabbah. Bahwasanya menjelaskan kemungkinan musyabbah. Musyabbahnya di sini siapa? Yaitu anta al-mamduh, orang yang dipuji. Anta kal miski. Anta kal miski. Kamu itu seperti minyak misik. Di dalam masalah apanya? Yaitu minyak misik itu berbeda dengan darah kijang.
Meskipun asalnya dari darah kijang. Kamu juga demikian. Kamu itu berbeda dengan manusia lain. Meskipun kamu ya berasal dari golongan manusia juga. Nah, ini seperti ini. Nah, ini tujuan dari tasbih yang seperti ini, ya, tasbih penyerupaan seperti ini, yaitu untuk berdalil, untuk menjelaskan kemungkinan terjadinya terwujudnya musyabbah. Musyabbah di sini yaitu al-mamduh, anta, orang yang dipuji yang karena memiliki banyak keistimewaan ini berbeda dengan manusia yang lain. Meskipun dia sendiri ya juga ya manusia, cuman dia berbeda dari manusia yang lain. Dan ini mungkin ya, dan ini mungkin saja terjadi terwujud. Kenapa? Karena benda lain yang namanya minyak misik, meskipun sebagiannya berasal dari darah hewan kijang, namun minyak misik ini berbeda dari darah kijang. Ini yaitu bayanu imkanil musyabbah. Nah, di dalam syair ini tasbihnya berupa tasbih dimni. Nah, nanti ada istilah ya di kitab-kitab yang lebih besar itu ada istilah yang disebut dengan tasbih dimni. Dan ada kalanya wa imma bayanu halihi, dan ada kalanya ialah menjelaskan keadaan musyabbah. Mukhatab, orang yang diajak bicara, tidak tahu sama sekali terhadap sifat atau keadaan dari musyabbah. Nah, ini tidak tahu sama sekali sifat yang dimiliki oleh musyabbah ini. Karena itu orang yang membuat tasbih hendak menjelaskan keadaan musyabbah ini kepada mukhatab. Ini yang disebut dengan bayanu halihi, menjelaskan keadaan musyabbah. Kama fi qawlihi, seperti di dalam perkataan syair, ka'annaka syamsun wal muluku kawakibu idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Ka'annaka syamsun, seakan-akan kamu adalah matahari. Wal muluku, ya, wal muluku, dan adapun para raja, kawakibu ialah bintang-bintang. Idza tala'at, apabila terbit siapa syamsun, idza tala'at, apabila terbit apa syamsun, matahari, lam yabdu, maka tidak tampak, minhunna, dari kawakib, kaukabun, apa satu bintang pun. Di sini yang menjadi musyabbah adalah ka'annaka, anta, ka'annaka, ya. Kalau ingin diperjelas seperti ini, anta ila sairil muluk kasyamsi ila sairil kawakib. Kamu, ya, kamu binis bati ila sairil muluk, kalau disamakan, ya, kalau disandingkan, kalau dibandingkan dengan para raja yang lain, seperti halnya, ya, matahari jika dibandingkan dengan bintang. Bagaimana? Ya, yaitu apabila matahari terbit, maka bintang tidak tampak. Lah, kamu seperti itu juga. Nah, ini untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan keadaan keadaan dari musyabbah, yaitu anta, kepada mukhotob, yang mana mukhotob ini tidak tahu terkait kedudukan musyabbah, orang yang diserupakan atau orang yang dipuji. Ini syair ini merupakan perkataan Nabi Wah kepada Nu'man. Ya, Nabi Wah memuji Nu'man, bahwasanya Nu'man ini seperti halnya matahari, ya, dibanding para raja yang lain, yang mana para raja ini seperti halnya bintang. Apabila matahari ada terbit, maka bintang tidak muncul, ya. Tidak muncul, tidak terlihat. Nah, keadaan dari Nu'man seperti ini. Ini namanya bayanu halihi, menjelaskan keadaan musyabbah. Wa imma bayanu miqdari halihi, dan ada kalanya menjelaskan ukuran keadaan musyabbah. Ukuran keadaan musyabbah. Mukhatab tahu terkait, ya, keadaan musyabbah, sifat dari musyabbah. Namun mukhatab tidak tahu ukurannya atau kadar, ya, dari keadaan musyabbah ini.
apakah lemah sifatnya atau kuat, ya, dan sebagainya. Jadi bayanu miqdari ini, ya, melakukan tasbih, ya, melakukan tasbih untuk menjelaskan terkait kadar sifat yang dimiliki oleh musyabbah. Ingin menjelaskan itu kepada mukhatab. Contohnya fiha ialah di dalam qabilah, fiha ialah di dalam qabilah, di dalam rombongan satu qabilah, isnatani adapun dua, wa arba'un dan 42 maksudnya, halubatan unta perah, sudan yang hitam, kahofiyatil wurabil ashami, seperti bulu, ya. Ini khofiyah ini adalah, ya, khofiyah ini adalah yang bulu sayap dari burung gagak. Bulu sayap di bagian dalamnya burung gagak. Ini ya. Khofiyah namanya. Kahofiyatil wurabi, seperti bulu sayapnya burung gagak, al-ashami yang hitam. Al-ashami yang hitam. Al-ashami ini bukan hanya sekedar hitam, al-ashami yang sangat hitam. Di sini syair, ya, hendak mengatakan terkait kadar dari hitamnya unta perah yang banyaknya 42 kepada Mukhotob. Mukhotob tahu bahwasanya unta perah yang berjumlah 42 itu hitam. Cuman Mukhotob tidak tahu hitamnya itu apakah sangat hitam atau hanya hitam biasa atau tidak terlalu hitam. Maka kemudian syair membuat tasbih, membuat penyerupaan untuk menjelaskan kadar hitamnya unta perah itu, yaitu disamakan dengan khafiyatil wurabil ashami. Hitamnya unta perah yang berjumlah 42 itu yaitu seperti hitamnya bulu burung gagak yang sangat hitam. Nah, itu ya. Itu namanya bayanu miqdari halihi. Syabbaha menyerupakan, ya. Syabbaha menyerupakan siapa syair anu qasuda terhadap unta perah yang hitam bikhofiyatil wurabi dengan bulu sayap burung gagak. Bayanan untuk menjelaskan limik dari sawadiha terhadap ukuran atau kadar hitamnya anu kusud, untuk menjelaskan kadar hitamnya anu kusud. Ini ya. Jadi tujuannya melakukan tasbih itu, yaitu bayanu miqdari halil musyabbah. Wa imma takriru halihi, dan ada kalanya menetapkan keadaan musyabbah. Artinya menetapkan itu, ya, keadaan musyabbah ini agar diketahui dengan mantap oleh mukhatab, oleh lawan bicara. Nah, contohnya innal quluba, sesungguhnya apa hati, idza tanafara, apabila hilang wudduha, apa rasa cintanya al-qulub, mislu zujajati, ialah seperti kaca, kasruha, yang adapun pecahnya zujajah, la yujbaru, ialah tidak bisa ditambal apa kasruha. La yujbaru, ialah tidak bisa ditambal apa kasruha. Di sini ada tasbih, yaitu mislu zujajati kasruha la yujbaru. Nah, innal quluba idza tanafara wudduha mislu zujajati kasruha la yujbaru. Apabila hati itu, ya, sudah hilang rasa kasih sayangnya, sudah disakiti sehingga hilang rasa cintanya, maka seperti kaca yang tidak mungkin, ya, disatukan kembali. Nah, dengan membuat tasbih menyerupakan hati yang sudah, ya, yang sudah hilang rasa cintanya ini
diserupakan dengan kaca, ini akan lebih dipahami oleh mukhatab, akan lebih mantap, ya, akan lebih tasbit, ya, di dalam hati mukhatab ini. Oh, kalau hanya mengatakan seperti ini, hati, ya, yang hilang, ya, yang hilang rasa cintanya, kasih sayangnya itu, yang sudah tersakiti, itu cintanya tidak seperti sedia kala, pasti berkurang. Nah, kalau hanya mengatakan seperti ini tanpa melakukan tasbih, ini kurang bisa dipahami oleh mukhatab. Lah baru dengan melakukan tasbih, maka ini lebih tasbih, ya, lebih bisa dipahami, lebih dimengerti oleh mukhatab. Contohnya seperti apa? Mislu zujajati kasuha la yujbaru. Seperti halnya kaca, ketika pecah, maka kaca ini tidak mungkin disambung, disatukan kembali. Nah, seperti itulah keadaan hati yang tersakiti. Ya. Syabbaha menyerupakan siapa syair? Tanafurul qulubi, terhadap tidak harmonisnya hati. Ya. Tanafur ini disharmonis, ya, atau tidak harmonis. Syabbaha menyerupakan siapa syair? Tanafurul qulubi, terhadap disharmonisnya hati, bikasri zujajati, dengan pecahnya kaca. Tujuannya tasbitan, untuk menetapkan, untuk memantapkan, lita'adzuri audatiha, terhadap mustahilnya kembalinya kulub, hati, ilama, terhadap sesuatu, kanat, yang ada apa al kulub, alaihi, ialah atas ma, minal mawaddati, dari rasa cinta, minal mawaddati, dari rasa cinta. Tujuannya lagi, wa imma tazinuhu, dan ada kalanya memperindah musyabbah, sesuatu yang diserupakan. Memperindah musyabbah agar disenangi oleh mukhatab. Nahu, contohnya, sauda wadihatul jabini, kamu kelatil dhab'il ghariri. Sauda'u, perempuan hitam, wadihatul jabini, yang tanpa keningnya, kamu kelatil dhab'i al ghariri, seperti bola mata, ya. Seperti bola mata hewan rusa, ya. Al-dhab ini rusa. Kamuklati al-dhabil ghariri, seperti bola mata rusa, al-ghariri, yang indah. Ini ada tasbih di sini, yaitu kamuklati dhabil ghariri. Musyabbahnya mana? Sauda wadihatul jabin. Musyabbah bihinya mana? Yaitu muklati dhabil ghariri. Perempuan hitam yang keningnya tampak jelas itu diserupakan dengan bola mata rusa yang indah. Nih, tujuannya apa? Yaitu agar musyabbah disenangi oleh mukhatab, oleh pendengar, oleh lawan bicara. Tujuannya itu tazinul musyabbah. Syabbaha menyerupakan siapa syair? Sawadaha, terhadap hitamnya almar'ah, perempuan. Sawadaha, terhadap hitamnya almar'ah, perempuan. Bisawadi muklatiz zabiyi, dengan hitamnya bola mata rusa. Tahsinan, tujuannya tahsinan, untuk memperindah, laha, terhadap almar'ah. Tahsinan laha, untuk memperindah, laha, terhadap almar'ah. Tujuannya lagi, wa imma takbihuhu, dan ada kalanya menjelekkan musyabbah. Menjelekkan musyabbah agar dibenci oleh mukhatab, agar tidak disenangi oleh mukhatab. Nah, contohnya, wa idza asyara muhaddisan, dan ketika memberikan isyarat siapa seseorang, muhaddisan, dengan keadaan sambil berbicara atau bercerita, faka'annahu, maka seakan-akan siapa seseorang, kirtun, ialah kera, yukoh kihu, yang terbahak-bahak, au ajuzun, atau perempuan tua, taltimu, yang menampar pipinya siapa ajuz. Di sini ada tasbih, yaitu faka'annahu kirtun yukoh kihu au ajuzun taltimu. Musyabbahnya adalah seseorang yang sedang bercerita sambil memberikan isyarat.
Nah, diserupakan dengan apa? Dengan kera yang terbahak-bahak atau diserupakan dengan perempuan tua yang sambil menampar pipinya. Nah, kirdun yukohki, kera yang terbahak-bahak ini sesuatu yang tidak disenangi secara tobi'i. Ya, secara tobi'i tidak disenangi oleh seseorang. Atau perempuan tua yang sambil menampar pipinya ini sesuatu perbuatan ya yang tidak disenangi ya, secara tobi'i. Maka orang yang sedang bercerita, berbicara sambil memberikan isyarat disamakan, diserupakan dengan kirtun yukohki, dengan kera yang tertawa bahak-bahak. Tujuannya apa? Yaitu untuk takbih, untuk menjelekkan musyabbah. Itu untuk menjelekkan orang yang bercerita tersebut, yang sambil memberikan isyarat itu. Untuk menjelekkan itu agar tidak disenangi oleh mukhatab. Waqad ya'udu, dan terkadang kembali al-gharadu, apa tujuan, ilal musyabbahi bihi, terhadap musyabbah bihi, sesuatu yang diserupai. Idza ungkisa, apabila dibalik torofat tasbihi, apa dua sisi tasbih. Artinya dibalik itu musyabbah dijadikan musyabbah bihi, sementara musyabbah bihi dijadikan musyabbah. Itu namanya dibalik. Nah, yang demikian ya, tujuan tasbih itu kembali kepada musyabbah bihi. Apabila musyabbah dijadikan musyabbah bihi dan musyabbah bihi dijadikan musyabbah, maka tujuan tasbih itu kembali kepada musyabbah bihi, bukan kepada musyabbah. Contohnya, wabadas sabahu ka'annahu ratahu wajhul khalifati hina yumtadahu. Wabada, dan tampak asabahu, apa waktu pagi, ka'annahu ratahu, seakan-akan apa cerahnya asabah, cerahnya asabah, wajhul khalifati, ialah wajah khalifah, wajah raja, hina yumtadahu, ketika dipuji siapa al khalifah, siapa raja. Di sini ya, yang menjadi musyabbah adalah hurratahu. Yang menjadi musyabbah bihi adalah wajhul khalifah. Asalnya yang menjadi musyabbah ya, yang menjadi musyabbah itu adalah wajhul khalifah, yang menjadi musyabbah bihi adalah hurratahu. Namun kemudian ini dibalik. Asalnya kalau ingin jelas seperti ini. Ka'anna wajhul khalifati hurratas sabah. Seakan-akan wajah khalifah itu seperti cerahnya matahari. Namun ini dibalik ya. Namun ini dibalik kemudian dikatakan kemudian ka'anna ghurratahu wajhul khalifah. Nah, tujuannya melakukan tasbih yang seperti ini, yang dimaklub, yang dibalik ini tujuannya apa? Yaitu untuk menjelaskan bahwasanya musyabbah bihi, musyabbah bihi yaitu wajhul khalifah ini lebih akmal, lebih sempurna, lebih bagus daripada cerahnya waktu pagi. Ya, daripada cerahnya waktu pagi. Demikian ya. Jadi ini kan kembali kepada musyabbah bihi. Tujuan dari tasbih yaitu kembali kepada musyabbah bihi, yaitu wajhul khalifah. Wajhul khalifah ini ya yang dijadikan musyabbah bihi. Yang namanya musyabbah bihi itu harus lebih lebih sempurna daripada musyabbahnya. Berarti di sini cerahnya wajahnya khalifah lebih sempurna daripada cerahnya matahari. Dan ini merupakan pujian yang ya, pujian termasuk pujian yang kembali kepada musyabbah bihi, yaitu wajhul khalifah. Wa mislu hada, wa mislu hada, dan adapun seumpamanya ini yaitu aksu tarafai tasbih, yusamma, ialah dinamakan apa? Mislu hada bitashbihil maklubi, dengan tasbih maklub. Jadi ada yang disebut dengan tasbih timni dan ada yang disebut dengan tasbih maklub. Yang dinamakan tasbih maklub itu adalah tasbih yang mana musyabbahnya dijadikan musyabbah bihi dan musyabbah bihi dijadikan musyabbah. Ini disebut dengan tasbih maklub. Di dalam tasbih maklub, tujuan melakukan tasbih kembali kepada musyabbah bihi. Demikian, semoga ini dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.